Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna fihi ma fil adhan wal iqamati qiyamun wa ayyu'adzina ala mawdi'in alin. Disunahkan di dalam azan dan iqamah qiyamun, berdiri. Jadi disunahkan azan dan iqamah itu posisinya berdiri. Jadi ini karena ada perintah Rasulullah SAW kepada sahabat Bilal, sebagaimana di dalam khabarus sahihaini, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya Bilal qum fanadi. Perintah Rasulullah kepada sahabat Bilal bin Rabah, kata Rasul, ya Bilal qum fanadi, wahai Bilal berdirilah, lalu kemudian kumandangkan azan. Jadi berdiri, perintahnya berdiri. Maka makruh hukumnya bagi orang yang azan itu dengan posisi duduk atau tiduran. Azan sambil duduk, Allahu Akbar, makruh, ya. Atau berbaring, ya, sambil leyeh-leyeh gitu azan. Gimana jemaahnya mau datang, yang azannya sama yang azannya aja leyeh-leyeh gitu sambil tiduran, ya. Jadi disunahkan berdiri. Maka mukhalifus sunnah di sini, kalau kita berpaling dari sunnah maka makruh kalau azan kok dilakukan dengan cara duduk atau berbaring. Wa ayyu adzina ala mawdi'in alin, hendaknya azan itu di tempat yang tinggi. Walau lam yakun lil masjidi manaratun sunnah bisabhihi tsumma bibabi. Jika masjid itu tidak ada menara, ini tentunya sudah mengalami konversi waktu yang jauh sekali, ya. Zaman dulu nggak ada speaker. Makanya di sini disunahkan di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu otomatis menara. Jadi zaman dulu menara masjid itu fungsinya untuk azan, supaya orang-orang yang jauh domisilinya itu dia mendengar suara karena dia azan di tempat yang tinggi. Kalau masjid itu tidak ada menaranya, ini ceritanya zaman dulu, nggak ada speaker, maka azan itu dilakukan di lantai 2. Kalau nggak ada menaranya berarti azannya di lantai 2. Kalau tidak ada lantai 2-nya, paling tidak di depan pintu. Jadi jangan di dalam, Pak, supaya suaranya keluar. Kalau di dalam masjid tertutup, jadi keluar nggak dengar. Jadi ini tentunya hukum ini sudah nggak bisa kita gunakan sama sekali sekarang, karena setiap masjid ada pengeras suaranya, ya kan? Kalau sudah ada pengeras suara, apa harus naik di atas menara, gitu kan? Paling masang speakernya di atas menara, azannya tetap di depan mihrab, kan, itu di depan imam. Wastiqbalun lil qiblati, azan disunatkan menghadap kiblat, menghadap kiblat. Wa kuriha tarkuhu, dan makruh hukumnya jika azan tidak menghadap ke arah kiblat. Ai li annaha asyraful jihati wa li anna tawajjuhaha minal manquli salafan wa khalafan. Wa kuriha tarkuhu wa tahwilu wajhihi las-sadri fihi ma yaminan fi hayya 'alas shalah. Dan disunatkan, ya, menolehkan wajahnya ke arah kanan, wajahnya saja, Pak, jangan sama dadanya, ketika mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah. Jadi kalau hayya 'alas shalah itu ke kanan, hayya 'alas shalah. Jadi yang noleh wajahnya saja, jangan sebadan badannya, ya, jangan sebadan badannya. Jadi yang noleh cukup apa, kepalanya saja, ya, wajahnya saja. Ya, ketika hayya 'alas shalah nolehnya ke kanan. Nah, hayya 'alal falah nolehnya ke kiri.
tapi jangan sama badannya, wajahnya saja. Wajahnya menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah, kemudian menoleh ke kiri ketika hayya 'alal falah. Summa yarudduhu wajhul qiblah. Kemudian setelah hayya 'alas shalah, jangan biarin begini aja Pak, balikin lagi begini. Baru nanti hayya 'alas shalah lagi ke kiri lagi, balik lagi ke sini. Jadi praktek-praktek seperti ini tentunya persis seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ketika diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan adzan. Jadi kapan kita membaca hayya 'alas shalah, wajahnya noleh ke kanan. Tsumma yarudduhu, kemudian kembali lagi seperti ini. Hayya 'alas shalah, kembali lagi. Ketika membaca hayya 'alal falah, wasimalan, menoleh ke arah kiri. Ya, hayya 'alal falah, menoleh ke arah kiri. Jadi ini wa tahwil wajhil sadri fi ima yaminan marratan wa fi hayya 'alas shalah wa fil marrataini summa yaruddu wajhu lil qiblah. Oh benar Pak. Jadi tadi seperti tadi prakteknya Pak. Hayya 'alas shalah, balik lagi. Hayya 'alas shalah, balik lagi. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, jadi balik lagi terus hayya 'alal falah. Nah seperti itu, wajahnya saja, tidak dengan badannya. Fil marrataini tsumma yaruddu wajhahu lil qiblah, kemudian wajahnya dikembalikan ke arah kiblat. Walau li adzanil khutbati, walaupun adzan khutbah, artinya adzan yang kedua, karena untuk khotib naik mimbar tetap dilakukan seperti itu sama. Aw liman yu'adzinu li nafsihi, atau untuk orang yang adzan, ya, adzan bukan untuk kepentingan jamaah, tetapi adzan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia tidak sholat berjamaah karena ingin mendapatkan keutamaan sunnahnya adzan, akhirnya dia adzan padahal dia mau sholat sendiri, nggak berjamaah, nggak ada jamaah. Ya, orang sudah selesai jamaah, dia datang terlambat. Ya. Tapi yang seperti ini jangan kenceng-kenceng Pak adzannya, bikin bingung jamaah yang lain. Udah sholatnya telat, gitu kan? Jamaah udah selesai, dia sholat sendiri, adzan kenceng. Nah ini merusak yang lain. Nah, ini adzan apa ini? Apa pakai speaker? Jadi adzannya cukup didengar oleh dirinya sendiri. Kalau ingin mendapatkan sunnahnya adzan. Wala yaltafitu fit tafwibi, tidak menoleh baik ke kanan maupun ke kiri ketika membaca tafwid. Tafwid itu as-shalatu khairum minan naum. Jadi kalau hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Tapi kalau as-shalatu khairum minan naum tidak menoleh, gitu ya. Kalau as-shalatu khairum minan naum tidak menoleh. Ala niza'in bihi, atas adanya perselisihan ulama di dalam hal ini. Jadi wa wajhun nizai anna tasrifa fil ma'na du'aun ila sholati kal hayya 'alataini wal iltifat fihi ma maqlubun fakadzalika huwa yutlabu fihi dzalik. Jadi ada ulama yang tetap mengatakan karena as-sholatu khairum minan naum itu bagian daripada nida. Nida itu panggilan, ya, panggilan cuma dengan nada sindiran. Maka ada yang mengatakan menoleh hayya as-sholatu khairum minan naum itu menoleh ke kanan dan kiri, ya. Tetapi itu sebagian mengatakan tidak dianjurkan. Wala yaltafitu fit tasbih, tidak dianjurkan menoleh ketika membaca hayya as-sholatu khairum minan naum. Tanbihun yusannu raf'u shawti bil adhanil munfaridi
fawqa ma yusmi'u nafsah wa liman yu'adzinu li jama'atin fawqa ma yusmi'u wahidan minhum wa ayyubaligha kullun fi jahrin bihi lil amri bihi wa khafduhu bihi fi musalla uqimat fihi jama'atun wa usarahu wa tartiluhu wa idrajul iqamati wa taskinu ra'it takbiril ula. Disunnahkan, ada beberapa hal yang disunnahkan. Pertama, raf'us sauti bil adani, mengeraskan suara adzan, ya, bil adani al munfaridi, untuk sholat yang dilakukan perorangan, artinya tidak berjamaah, fawqa ma yusmi'u nafsan, di atas standar, ya, suara yang hanya bisa didengar oleh sendiri, artinya kenceng dikit gitu, nggak apa-apa Pak. Mau sholat sendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi jangan kenceng-kenceng, rukunya fawqa itu sedikit, tidak kenceng banget, ya, lebih kencang sedikit dari suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Lebih kencangnya jangan lebih kencang berarti boleh teriak, ya, kencang sedikit. Nah, bagi orang yang azan untuk jamaah itu fawqa ma yusmi'u wahidan minhu, minimal suara paling kecil, volumenya paling kecil didengar oleh satu orang dari kelompok jamaah, minimal satu orang dengar. Mau keterlaluan, azan kok suaranya hanya bisa didengar oleh satu orang dari jamaah, tapi itu minimal, ya. Kira-kira suara apa itu yang azannya hanya didengar oleh satu orang? Ini minimal didengar oleh satu orang dari jamaah. Dan dianjurkan atau disunnahkan memaksimalkan, ya, seluruhnya di dalam pengerasan suara karena ada perintah. Jadi yang kencang Pak, sekuatnya. Azan itu yang kencang, jangan lembek, yang kencang. Jadi perintahnya begitu, ya. Lil amri bihi, karena ada perintah untuk mengumandangkan azan dengan suara kencang, keras. Wa hafduhu bihi fi musalla uqimat fihi jama'atun wang sorofu, ya. Dan direndahkan suaranya, dipelankan suaranya di tempat sholat, ya, yang di situ didirikan atau ya, didirikan sekelompok atau komunitas dan ia telah bubar. Jadi sholatnya sudah didirikan, kemudian jamaah sudah ada, tapi jamaah yang pertama sudah bubar misalnya. Dia datang sama untuk melaksanakan sholat jamaah, tetapi ronde kedua. Jamaah ronde kedua, yang pertama sudah wang sorofu, sudah bubar. Datang lagi sekelompok jamaah, dia azan lagi. Bagaimana azan yang dilakukan oleh jamaah di trip yang kedua setelah jamaah pertama bubar? Maka ini dilakukan jangan kencang-kencang suaranya, azannya pelan saja, ya. Kalau tadi jamaah trip awal, ya, azan pertama untuk jamaah pertama kencang, tapi kalau ada musola, tempat sholat yang ada komunitas jamaahnya tetapi sudah bubar, artinya sudah menyelesaikan sholatnya, maka kalau ada sholat berikutnya berjamaah, ya azannya jangan kencang-kencang, ya. Watartiluhu, dan hendaknya membaca azan itu, mengumandangkan azan itu dengan tartil. Jangan mengutamakan lagu tetapi tajwidnya berantakan. Tajwidnya harus diperhatikan. Lagu bagus harus istilahnya mengumandangkan suara yang indah, itu perintah Nabi kepada sahabat Bilal bin Rabah. Yang kemarin kita sudah dijelaskan, ya, kita sudah paparkan tentang Sayyidina Abdullah, sahabat Abdullah itu mau azan sendiri, kata Nabi serahkan azannya kepada Bilal yang suaranya enak. Jadi mestinya begitu, yang azan itu yang suaranya enak Pak, nanti jamaahnya semangat, ya.
Kalau yang azan suaranya nggak enak, jamaahnya malas mau datang ke masjid. Wa idrajul iqamati, ya. Dan mempercepat, ya, bacaan iqamah. Jadi suara azan dengan iqamah itu beda. Iqamah mestinya dibaca lebih cepat ritmenya, nadanya daripada azan. Jangan qomat sama azan sama aja. Apalagi di lagu panjang-panjang, nggak disunahkan. Kalau iqamah itu kumandangkan dengan ritme yang cepat. Allahu akbar, la ilaha illallah. Jangan bilang panjang lagi kayak azan. Ya, iqamah dibaca lebih cepat daripada azan. Ya, Allah Al-Fatihah.